Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kuliah online dengan keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati kepada Bapak Sanusi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Dan tak lupa kepada teman-teman kelas PAIB yang kami banggakan dan kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan poin-poin atau PowerPoint yang membahas tentang silabus dan RPP dalam kurikulum PAI. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Roisul Mutaqib, NIM 48. Yang kedua, Fatinatun Nazihah Masyhud, NIM 59. Dan yang terakhir saya sendiri, Nuriyah Anjalilatul Izzah, NIM 74. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian silabus, prinsip-prinsip pengembangan silabus, yang keempat penyusunan silabus, selanjutnya pengertian RPP, prinsip-prinsip pengembangan RPP, dan yang terakhir pengembangan RPP. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Di sini terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya yaitu yang pertama ilmiah. Maksudnya yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, yakni cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu sistematis, yakni komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Prinsip yang keempat yaitu konsisten, yakni adanya hubungan yang konsisten atau ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip yang kelima yaitu memadai, yakni cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu prinsip aktual dan konstektual, yakni cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibel, yakni keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh, yakni komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikologis. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau LGMP atau pusat kegiatan guru atau PKG dan dinas pendidikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus, yakni dimulai dari yang pertama mengisi identitas silabus, yang kedua menuliskan standar kompetensi, yang ketiga mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Selanjutnya yaitu pengertian RPP. RPP merupakan rencana pembelajaran
yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks, pelajaran, dan buku panduan guru. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan RPP. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP. Di antaranya yaitu yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, adanya keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu pengembangan RPP. Langkah-langkah minimal penyusunan dan pengembangan RPP yakni dimulai dari yang pertama menentukan identitas. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Dan yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Dan yang terakhir, menentukan penilaian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam menyampaikan atau dalam materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.